Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah Al Tasawuf yang dimana kita diperintahkan untuk lebih memperdalami resume daripada teman sebaya kita. Di sini saya kebagian resume dari saudari Aina Fadilah Ahmad yang dimana dia telah meresum sebuah buku yang berjudul Akhlak Tasawuf dan Tarekat, yang dimana di buku ini ditulis oleh Cecep Alba yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya. Di sini tidak tertera tahun penerbitnya. Mohon maaf. Baik, di sini sebagai pendahuluan, Islam kafah adalah Islam yang di dalamnya terpadu aspek akidah, syariah dan hakikat. Dari akidah lahir ilmu tauhid, dari syariah lahir ilmu fikih, dan dari hakikat lahirlah ilmu tasawuf. Menurut Imam Al-Malik sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali, mengamalkan tasawuf tanpa fikih adalah kezindikan. Juga sebaliknya, berfikih tanpa tasawuf adalah kemampuan spiritual yang didapatkan memadukan antara keduanya adalah pencapaian hakikat kebenaran. Para ahli, para pakar memberikan definisi yang berbeda-beda terhadap istilah tasawuf. Dari sekian banyak definisi tersebut, menurut Ibnu Khaldun yang paling rajih adalah pendapat yang menyatakan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba atau wool sebagai tanda kesederhanaan mereka. Lahirnya tasawuf dimulai ketika kehidupan kaum materialistik mulai mengemuka dalam perkehidupan masyarakat muslim pada abad kedua dan ketiga Hijriah, dan kemudian muncullah orang-orang yang berkontribusi beribadah dan menjauhkan diri dari hiruk-pikuknya kehidupan dunia dan disebutlah mereka kaum sufi, sedangkan ajaran mereka disebut tasawuf. Dalam tasawuf, di dalam buku ini adalah ada tahapan-tahapan yang bisa berdekatan dengan Allah, yaitu secara bahasa Arabnya itu taqarrubullah, dikenal dengan istilah makomat, atau di sini saya seperti yang kemarin saya bahasakan, makomat di sini adalah tangga-tangga untuk menuju singgasana atau kedudukan gitu, dan ahwal yang disebut dengan dan diraih oleh para sufi. Makomat merupakan usaha seorang sufi untuk berada dalam tingkatan tertentu, sedangkan ahwal salah satu pemberian atau karunia Allah yang diberikan kepada seseorang sebagai hasil usahanya dalam makomat tadi. Kemudian pada bab selanjutnya penulis membagi tasawuf dan tokoh-tokohnya menurut pemikiran dan konsep ajarannya. Pertama, akhlak tasawuf itu tasawuf sunni adalah tasawuf yang berusaha mewujudkan akhlak mulia dalam diri seorang sufi sekaligus menghindarkan diri dari akhlak tercela. Tokohnya antara lain itu Hasan Basri, Al-Muhasibi, Al-Quraisy, Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Al-Ghazali, dan lain-lain. Yang kedua itu tasawuf falsafi, adalah tasawuf yang didasarkan kepada keterpaduan teori-teori tasawuf dan filsafat. Tokoh-tokohnya antara lain Al-Hajjaj, Ibnu Rabi, Al-Jilli, Ibnu Zawi, Asy-Syahradi, dan lain-lain. Ketiga yaitu tasawuf irfani, adalah tasawuf yang berusaha menyinggap hakikat kebenaran atau ma'rifat yang diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran, tetapi melalui pemberian Tuhan atau musibah. Tokoh-tokoh antaranya itu Rabi'atul Adawiyah, Daunun Al-Misri, Junaidin Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami, yang dimana yang itu penyair yang sangat-sangat terkenal itu Jalaluddin Rumi, dan lain-lain. Banyak sekali tarekat-tarekat yang mu'tabarah. Salah satunya itu tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang menekankan pencarian kebenaran melalui penyucian hati, bukan logika. Tokoh-tokohnya itu seperti Rabi'atul Adawiyah dan lain-lain. Seharusnya tasawuf tetap dikaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah agar tidak melenceng ke arah yang syirik. Dari tasawuf lahirlah tarekat, yaitu jalan spiritual. Salah satunya adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Ajaran ini berasal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lalu diteruskan hingga ke Indonesia oleh ulama-ulama tarekat, terutama melalui pondok-pondok pesantren, seperti contohnya itu Pondok Pesantren Suryalaya itu yang ada di Tasikmalaya, dengan tokoh sentralnya itu Abah Sepuh dan penerusnya Abah Anom. Amalan tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah ini meliputi zikir,
khataman, manakib. Manakib itu membaca riwayat para wali, ziarah dan uzlah itu menyepi, uzlah dan berhalwat. Halwat itu menyendiri di dalam satu tempat ya. Atau dalam bahasa Hindunya itu mungkin bersemedi. Untuk masuk tarekat, murid harus talqin, dibimbing zikir dan baiat atau janji pada guru. Talqin adalah peringatan guru kepada murid. Seorang yang sudah bertalqin berarti sudah masuk dalam silsilah peringatan guru kepada murid. Seseorang yang sudah bertalqin berarti sudah masuk dalam silsilah atau lingkaran pengamalan ajaran tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah ini. Sedangkan baiat adalah kesanggupan dan kesetiaan murid di hadapan mursyidnya atau gurunya untuk mengamalkan dan mengajarkan segala kebijakan yang diperintahkan oleh mursyidnya. Adapun di sini teman-teman, kebetulan di daerah saya itu termasuk dalam penganut tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Banyak di pondok-pondok pesantren di sana, seperti contohnya itu pondok pesantren Muhajirin, terus pondok Sa'adatud Darain itu pernah juga beliau pondok pengasuhnya di situ mengatakan bahwasanya aliran tarekat mereka itu adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Di sini di dalam buku ini itu lebih menjelaskan yang dimensi esoteris ajaran Islam, yang dimana para ahli itu mengemukakan walaupun mereka berbeda-beda pendapat atau mereka berbeda-beda cara mendefinisikan apa itu ahlak tasawuf, apa itu apa itu tasawuf, tapi mereka semua itu memiliki tujuan yang sama walaupun berbeda-beda pendapatnya, tetapi tetap menuju untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi, atau sesuai dengan judul mata kuliah kita yaitu akhlak tasawuf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon izin Bapak karena saya juga tidak menemukan tahun penerbitnya dari saudari Aina, jadi saya tidak bisa saya tidak bisa memaparkan tahun penerbit daripada buku ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.